nightmareontheair.com. Selamat datang di nightmareontheair.com. Cerita mistis dan ilustrasi penampakan, semuanya bisa Anda temukan di nightmareontheair.com. Halo Imelda, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Mbak siapa? Dengan Amel di sini. Ya, dengan Amel ya. Untuk lokasi kejadian dan alamat sudah saya catat, jadi nggak usah disebutin lagi. Oh ya, baik. Oke, silakan Anda menceritakan pengalaman mistis Anda. Jadi gini mas ceritanya ya, itu kan sekitar setahun yang lalu, dan kejadiannya tuh setelah malam sore apa sebelum malam satu suruhnya gitu. Itu tuh sekitar jam setengah 11 malam. Orang rumah tuh udah pada tidur semua, dan kebetulan masih aku sendirian yang masih terjaga di depan TV sambil lihat TV gitu kan. Nggak selang berapa lama adikku tuh ngelir ke kamar mandi. Dan setelah ke kamar mandi dia balikin turun lagi. Selang 10 menit itu aku dengar kayak suara perempuan nangis di depan rumah pojok sebelah kiri. Terus di depan pohon mangga depan rumah aku yang agak singgup, yang waktu itu belum ada penerangannya waktu itu. Terus aku baru berani cerita ke mama sekitar semingguan setelah kejadian itu, dan mama juga bilang katanya pernah lihat jam 2 dia kayak sengaja nengok jendela gitu loh, dan dia nggak sengaja tuh lihat kayak cewek jalan lewat depan rumah gitu. Dan paginya mamaku bilang, Mbak, kamu apa tadi malam jam 2 apa keluar rumah? Kamu belanja apa gimana? Enggak bu, belum ada yang bangun jam segitu. Oh ya udah, mamaku cuma gitu aja. Dan rumornya sih katanya di gang aku paling timur itu kan ada rumah kosong kak. Itu katanya ada yang kayak menghuni semacam cewek apa kuntilanak apa gimana gitu. Itu. Dan kejadian yang lain itu kan waktu aku masih training di kantor yang baru. Kejadiannya kan masih sekitar 2 mingguan yang lalu. Itu aku sering banget naruh staples di atas printer samping komputer, yang tahu-tahu kan itu kan tempatnya kan juga nggak begitu landai ya, dan itu sering jatuh berkali-kali kayak dihentakin ke bawah gitu kan. Dan tiap kali jatuh tuh aku mesti lihat sama NDP-nya gitu, kok mesti sering gini ya mbak ya. Ya mas, aku juga nggak tahu, aku juga naruhnya nggak pinggir-pinggir banget, juga nggak ada angin, nggak ada apa, kok tahu-tahu jatuh sendiri. Terus aku tanya sama bapaknya yang jaga rumah itu, yang kebetulan juga di Pasarayan juga ngerawat rumah itu kan, bilang juga kalau misalnya di kamar mandi tuh setiap dia pergi malam jam 8 tutupan semua udah dikunciin, dan paginya tuh sering buka sendiri gitu loh kak. Itu mau aku tanyain tuh makhluk apa ya, kok sering banget ganggu pas kerja, pas jam-jam sibuknya kerja gitu loh. Halo, iya. Oke, jadi kayak gitu ya ceritanya ya. Untuk dan itu sih aku juga sharing ke temanku yang di bagian keuangan. Dia juga pernah kehilangan uang 100.000, dan kebetulan dia kan punya saudara. Dia tanya sama saudaranya tuh, katanya memang jarak 200 meter dari tempat aku kerja itu ada yang melihara tuyul. Oke. Iya. Oke, kita fokus dulu ke cerita pertama di rumah berarti ya? Iya, di rumah. Oke. Kondisi rumah tuh kayak gimana sih mbak? Sekitar rumah, berarti depan rumah tuh ada taman gitu ya? Atau enggak taman sih kak, cuman kayak lahan kosong gitu kan, dibikin ada bunga melati sama pohon mangga yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan tuh bougainville. Oke. Berarti cuma di depan aja ya? Samping kiri kanan udah? Samping kiri tuh kebetulan pas kejadian tuh rumah kosong.
Rumah kosong. Iya. Kosongnya udah berapa lama? Udah lama atau barusan? Kalau ini kan sebenarnya kan yang sekarang kan udah dikontrak lagi sama mama. Oke. Ya, kalau sebelumnya itu sekitar 3 bulanan ya ditinggal sama kontraknya yang sebelumnya itu. 3 bulanan ya. Kalau boleh tahu Mbak Mel di situ udah berapa lama? Udah lama, udah dari tahun 2009. Maksudnya sejak 2009 ya? Iya. Oke. Sebelah kiri kanan sebelah kiri itu sebelah kanan tadi gang ya tadi kalau nggak salah bilang. Tempatku kan ada kayak tengah barat timur gitu loh kak. Nah, kebetulan kan tempatku kan yang sebelah barat. Itu yang paling pojok gang timur itu katanya ada rumah kosong pas deretan rumah sederet sama rumahku sih. Itu rumah kosong dan katanya ada yang huni cewek, umurnya sih gitu. Oke, untuk yang itu, yang rumah yang kosong yang apa sebelah barat tadi? Timur. Sebelah timur, sorry ya. Timur. Sebelah timur itu juga udah lama juga, lebih Udah lama. Dan katanya sih kalau yang untuk katanya orang-orang sekitar sini yang itu cuman seliweran cuma satu gang itu aja gitu loh kak. Jadi gang rumahku aja gitu loh. Udah berapa lama kalau misalkan ada yang dengar mungkin? Udah lama kok, udah tetangga depan rumah juga udah pernah ngalamin juga gitu. Ngalamin kayak gimana? Tapi ceritanya sih beda, kayak dia kayak ngimpi rumah sebelah aku tuh kan ada kayak macam rantai gelantungan gitu ya kak. Itu katanya tuh nggak boleh dilepas dari tempat itu. Dan rumahnya katanya ada yang itu kayak macam genderuwo apa gimana gitu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu itu mungkin Mbak Mel tahu itu dulu bekas rumah biasa atau? Kalau dulu sih sebelum dikontrak sama yang baru, aku nggak tahu ya kak ya. Cuman kalau yang baru ini sebelum dikontrak sama mama tuh usahanya kayak usaha gipsum gitu loh. Oke. Kalau yang sebelah timur itu? Sebelah timur tuh ya perumahan biasa. Maksudnya di tempat tinggalin sama maksudnya keluarga yang normal. Yang sebelah timur? Ya. Enggak, rumah kosong. Maksudnya belum pernah dihuni sama sekali? Belum pernah dihuni sama sekali. Oke, berarti udah ada jangka waktu tahunan berarti untuk kosongnya? Iya. Itu sebelah persis rumahnya juga pernah mengalami nggak? Kalau sebelah rumah persis belum cerita ya, cuman baru depan rumahku aja yang baru share itu. Gitu. Setelah Mbak dengar suara nangis tadi ya? Dan itu lama banget kan. Sekitar berapa menit? 5-10 menit dan itu ada jedanya. Nah, jedanya maksudnya jeda? Berhenti sebentar terus nangis lagi gitu loh. Oke. Mbak nggak mungkin beranikan diri untuk ngecek? Gak berani kan, beneran aku udah trauma. Dulu SMA kan juga udah pernah share ke email, dan juga kalau ada yang duduk di bangkuku sekolah gitu. Oke. Oh, jadi dulu udah pernah cerita juga ya? Kalau yang tadi Ibu bilang itu cuman lewat atau duduk? Cuma lewat. Jadi jalan di depan rumah ya, jalan di depan rumah gitu ya, sekitar jam 2. Untuk mungkin apa ya, perawakannya itu seperti apa? Enggak cerita sih ya, masanya mama yang lihat. Jadi kayak apa ya, kayak sengaja dibangunin dan sengaja harus lihat, nengok ke jendela gitu loh. Jadi memang harus ngeliat dia gitu loh kak. Gitu. Kalau di dalam rumah sendiri nggak ada kejadian ya sampai ke dalam rumah gitu? Belum, jangan sampai aja. Maksudnya memang mostly itu kejadian di luar iya. Gitu ya. Kalau tadi bilang katanya wanita itu sering jalan dari apa? Dari gang timur sampai barat pojok rumahku. Sampai barat ya. Berarti semua yang ditinggal di situ berarti udah tahu kalau misalkan ada itu. Iya, soalnya kan udah pada ngerti gitu, rumornya kan seperti itu. Kalau ada cerita lain mungkin dari tetangga-tetangga? Belum ada sih, baru itu aja yang dengar. Yang di mimpi itu ya. Untuk yang rumah kosong sebelah timur itu berapa lantai?
Enggak tingkat Oh, enggak kecil tingkat ya? rumahnya. Oh, rumahnya kecil. Terus di depan rumah itu ada taman. Iya, taman. Oh, taman ya? Kayak ya ilalang gitu lah. Oh, Iya, cuman ilalang, cuman kayak nggak kurus gitu. Gelap banget tamannya. Nggak ada yang mungkin bertugas untuk menyalakan. Enggak ada yang berani mungkin di sana. Di sekitar rumah Mbak Amel yang itu padat ya Mbak? Maksudnya sudah rumah semua atau Udah ada rumah semua. atau ada di mungkin agak jauh dikit itu ada kayak tanah kosong atau kebun? Gimana ya? Kalau ini kan modelnya kan satu gang terus ada kayak jalan. Jadi di gang pojok tuh kayak ada jalan keluar gitu loh Mas. Dan belakangnya jalan keluar tuh ada kayak rumah kosong juga. Gitu ya. Tapi maksudnya itu sudah kompleks perumahan. Udah kompleks. Gitu ya. Mbak itu dari 2009 itu baru di apa ya? Baru dibangun langsung ditinggali. Enggak, itu kan kebetulan kan rumah kosong. Terus kan dibeli sama mama. Oh iya. Kan sebelumnya kan aku juga kontrak ya masih satu gang gini cuman yang Beda rumah gitu ya. Dan itu juga kejadiannya juga sama, agak nggak jelas gitu. Oke, juga sama kayak gimana? Maksudnya di kontrakan yang dulu? Iya, di kontrakan yang dulu Kayak masih gimana? satu gang. Oh, masih satu gang. Ceritanya kayak gimana? Sama Kayaknya juga. tuh enggak, pembantunya mama yang ngalamin. Jadi kan itu kan kayak semacam ada 3 kamar. Di rumah kontrakan? Iya. Yup. Semua kan ada 3 kamar. Mm. Itu kan tingkat kan. Yang sebelah rumah yang aku kontrakin itu sebelumnya juga kosong juga, rumah kosong juga. Oke. Nah, itu kan kalau mbak-mbaknya kan ada tidur di kamar belakang. Kamar belakang kan itu kan singgup banget dan hampir nggak ada sinar matahari yang masuk itu. Yeah. Dia tuh sering kayak apa ya, kayak tindian apa gimana gitu. Jadi kalau tiap malam tuh kayak kayak setekan diri gitu loh Mas. Terus dibangun sama mama, mbak bangun nyebut gitu. Yeah. Tahu-tahu kayak teratapan sendiri. Gitu. Berarti emang paling sering cuman tindian gitu ya? Iya, dan itu intensitasnya tuh sering ya Mas, kalau yang pas ngontrak rumah di sebelumnya yang tempatin yang ini. Oke, jadi maksudnya untuk penampakan kayak yang tadi Mbak ada wanita lewat itu nggak ada ya? Enggak, itu malah mama yang sering cerita. Sering istilahnya? Oh. Soalnya kan bawaan dari rumah sebelumnya juga sih Mas. Rumah yang kontrakan itu? Enggak, rumah yang sebelumnya juga kan. Kan kalau nggak salah kan aku dulu pernah cerita juga di Imelda kalau apa ada macam nggak rumah bekas pembunuhan gitu loh. Oke. Terus untuk yang di kantor itu kantor bentuknya ruko? Enggak, kayak rumah biasa. Rumah biasa. Tapi gede banget. Itu bekas apa kalau itu katanya kan kantor baru ya? Apa tadi itu rumahnya cerita udah lama. Oh, cuman banyak yang baru di situ. Aku baru kerja di situ, baru magang 3 bulan. Itu bangunan lama ya Mbak ya? Iya kayaknya sih bangunan lama ya, misalnya kelihatan dari apa namanya bentuk rumahnya juga kayak masih bangunan lama gitu. Ini kamar mandi di sana ada berapa yang diceritakan itu yang sebelah mana juga? Yang dekat mana ya? Itu kan masuk terus belok kiri itu kan ada kayak semacam 2 kamar. Satu kamar tuh beruangan kaca sama terus kamar mandi. Kamar sebelah kan ada kayak kamar lagi, cuman ada kamar mandi dalamnya gitu loh Kak. Terus sampingnya kamar yang pojok itu ada kayak taman kolam gitu, cuman udah nggak kepake. Gitu taman ya. mandi bawah pojok. Untuk cerita di kantor memang seperti itu semua? Iya, seperti itu. Maksudnya gitu untuk aja. barang-barang lain gitu selain staples? Enggak, cuman tempatku aja. Cuman maksudnya di mejaku. Di meja. Untuk yang tadi katanya pernah cerita juga sama. Aku kan bilang sama Mbak yang bagian keuangannya itu, bilang
Enggak, soalnya aku juga pernah kehilangan uang 100.000 terus. Oh, itu kehilangan ya. Mm-mm. Oke, selain itu juga ada cerita lain? Ya itu yang kamar mandinya Kamar setelah mandi yang- ditutup Mm. malam, Mm. paginya buka sendiri. Dan buka sendiri, padahal itu udah dikunci. Sudah dikunci, sudah rapat. Tutupnya sudah sampai nggak nggak ada selanya gitu loh mas ini. Ah, oke. Ini langsung aja saya. Oke. Sepertinya Mas Bu belum menyelesaikan untuk sketsanya, berarti nanti lanjut dulu ini. Sebelah kiri kanan kantor itu apa, Mbak? Juga perkantoran juga? Iya, kantor. Enggak, sebelah kanan itu paket juga, sebelah kiri itu rumah. Rumah kosong? Enggak, rumah dihuni. Oh, rumah Dioni ya. Di situ jam paling malam itu jam berapa, Mbak? Jam 8, setengah 9 masih ada orang sih, cuman jarang ya kalau di sana itu. Oke. Berarti paling lama itu jam 9 dan ada yang jaga malam? Nggak ada, sampai yang bapaknya itu juga bilang, aku mending tidur di mobil aja Mbak daripada tidur di sini. Oh, gitu. Berarti apa ya? Mbak yang jaga juga nggak tahu kalau misalkan ada mungkin kejadian apa. Ya dia sebenarnya sih ngerasa ya mas, cuman dia nggak mau nggak mau kasih tahu aja. Nggak tahu aja. Katanya kalau yang buat lantai atas sih aman, cuman yang agak rusuh tuh yang lantai bawah gitu malah. Lantai bawah, lantai atas kayak gimana? Maksudnya digambarin sama Itu beliau? itu kan tingkat, itu ada 5 kamar kalau nggak salah. Dan Yep. Dan setiap kamar itu ada kayak balkon gedenya gitu. Dan samping sebelah kiri itu ada kayak semacam tempat buat tandon air. Oke. Dan itu semua ruangan yang ada di situ pasti dipakai atau ada Enggak ruangan dipakai. kosong? Yang atas nggak kepakai sama sekali. Memang untuk apa? Tadi ada ruangan ya, sorry. Gimana? Di atas tadi ada ruangan ya? Iya, cuman kamar-kamar kosong aja sih mas. Nggak kepakai sama Nggak sekali. keisi apapun. Nggak disiap. Maksudnya semenjak Mbak di situ sampai sekarang. Semenjak kontrak kerjanya paket di situ nggak dipakai sama sekali. Oke. Jadi bisa dibilang itu gimana ya? Untuk penerangan di atas sendiri juga dikasih atau enggak? Penerangan sih nggak sama sekali ya mas. Di atas nggak sama sekali? Cuman kalau aku kan tiap malam lewat kalau pulang kerja gitu, pasti gelap semua kecuali teras sama lampu samping. Oke. Untuk Mbak Amel ini saya langsung menuju ke Mas Bu aja karena udah menyelesaikan sketsanya. Mas Bu nanti silakan komentari. Mbak Amel sudah monitoring untuk radio? Udah. Sudah ya? Udah. Oke, langsung aja. Monggo Mas Bu. Ya, ini nun sewu Mbak Amel ya. Iya. Tidak tahu ini kok sketsa saya ini malah ada 4. Ya, nun sewu. Atau pertama saya menggambarkan seorang wanita yang duduk, nun sewu duduk menunduk, terus kemudian kedua kakinya dikasihkan ke depan, terus kemudian tangannya juga dikasihkan ke depan, jadinya memegangi kakinya ya kalau di. Itu untuk di rumah apa di Iya, kantor ya? ini yang pertama, nun sewu, dan di belakangnya ada pohon paling enggak kalau di bahasa sekitar diameter ya mungkin 15 sampai 20. 15 sampai 20. Tuh, terus kemudian nun sewu ada sesuatu yang hitam ya, ada sesuatu hitam dengan banyak bulu berumbai-rumbai seperti itu. Terus gambar yang ketiga adalah seorang anak kecil yang dengan perut buncit ya, nun sewu. Terus kemudian untuk yang keempat adalah nun sewu gambar orang tua dengan memakai tongkat. Dan ini kalau untuk yang 1, 2 ini atau dalam arti gambar ketiga dan keempat ini yang hubungannya dengan tempat kerja nun sewu. Kalau untuk yang 1, 2 itu yang berada di rumah. Nun sewu Mbak, saya mau tanya, jenengan anak tunggal Mbak? Enggak. Sama Jenengan, adik. oh berarti 2 ya? Iya. Oke. Di tempat tinggal jenengan itu di apa istilahnya dilalui sungai enggak Mbak? Atau istilahnya dikepung oleh sungai? Dan bukan dikepung ya, istilahnya
contoh dilewati aliran sungai Iya, nggak, Mbak? heeh. Oke. Itu kan perbatasan Meranggen ya Pak ya kan. Oh, iya. Ini Nun Sewu, nggak tahu kenapa untuk yang gambar pertama ini, untuk yang Nun Sewu bisa dikatakan dia menunduk, terus kemudian kalau di gambaran saya itu dia bersandar di pohon, ya, dia duduk di bawah bersandar di pohon dan dia terkesan kayak sedih ya Nun Sewu. Nggak tahu kenapa ada hubungannya dengan jalan besar Mbak Nun Sewu. Jalan besar, Iya. jalan utama masuk ke Iya, perumahan. jalan besar dalam arti jalan besar, jalan bisa dikatakan Jalan utama. jalan protokol gitu ya, bukan jalan gang kalau Nun Sewu, kalau saya bilang seperti itu. Dan tidak tahu kenapa ini di bahan saya juga di situ ada banyak orang semacam kayak entah itu pabrik atau apa ya. Kalau saya lihat sih kayak pabrik ya Mbak. Oh ya. iya. Nun Sewu kayak pabrik dan itu ada hubungan dengan jalan besar. Apakah memang ada suatu kejadian di mana berasal dari pabrik itu terus kemudian ada hubungan dengan jalan raya terus kemudian menjadikan sesuatu yang kurang tenang terus kemudian Kalau dulu sih sebelum ada penerangan jalan itu kan emang ada pabrik besar yang di kiri jalan kalau mau ke arah ke rumah. Itu sering kecelakaan di situ. Oke. Pada saat kejadian itu Mbak Nun Sewu, kita tarik untuk seminggu, range seminggu lebih lah, mungkin hampir mendekati 2 minggu. Apakah ada satu peristiwa Mbak Nun Sewu? Kurang ingat sih maksudnya itu tahun oke. yang Oke. itu ingatnya kok suaranya tuh jelas banget Ya, suara nangisnya. kalau saya bilang tuh nangisnya tuh Iya, berhenti dulu. dan Terus semakin didengerin semakin jelas. semakin jelas. Heeh, Ya, dan aku kalau saya lihat. cuman bilang jangan ganggu, aku juga enggak bakal Iya. ganggu kalian gitu loh. Iya. Ya, kalau bahasa saya bukan mengganggu ya. Justru bisa dikatakan karena saat itu frekuensi yang bisa dikatakan frekuensi saat itu yang met adalah panjenengan, dalam arti frekuensi di sini frekuensi audio ya, bukan visual kan saat itu ya. Terus kemudian karena frekuensinya terdengar atau bisa dikatakan saya sebut frekuensi audionya terdengar oleh jenengan karena met ya frekuensinya ya. Sebenarnya ada satu pesan sih sebenarnya sih Mbak, kalau bahasa saya dia mengirim pesan ke Anda karena saat itu yang frekuensinya yang met adalah Mbak Mel saat itu ya, seperti itu. Kalau bahasa saya dengan adanya menangis itu kan sedih kan itu kan. Kita harus ngapain kalau dengar orang nangis? Kalau bahasa saya gitu Mbak. Nah gitu, bukan mengganggu. Kalau saya sebut bukan mengganggu gitu loh. Jadinya dia mau menyampaikan pesan dengan cara mereka menangis. Kalau kita lihat orang menangis, kita bagaimana? Jelas kita iba kan? Iya. Nah, seperti itu. Dalam arti kalau saya nun sewu sekali, dongake aku mbokan, gen aku tenang. Kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Terus kemudian untuk yang kedua ini apakah dulu ada satu pohon besar yang pernah ditebang di daerah situ? Mungkin Barusan malah Pak ditebangnya. oh. Itu kan pohon mangga ini dan gede banget kan itu sampai susah buat motongnya itu kan. Oke. Ya, untuk yang gambar kedua ini apakah ada hubungannya dengan pohon besar kan saya tadi bilang gitu ya. Iya. Dan ini memang frekuensinya berasal dari situ. Terus untuk yang ketiga dan empat ini Mbak Nun Sewu yang memang berada di kantor. Tidak tahu kenapa saya tertarik dengan tangga dan pernahkah cross check kalau itu nggak ada security malam ya Mbak ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Oke. Karena kok Nun Sewu ya karena kalau Nun Sewu menurut saya ada satu, jadi kalau di tangga itu kayak ada orang turun tuh kayak orang pakai apa ya, kayak orang pakai tongkat ya Mbak, tok 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 kayak orang pakai sepatu apa ya, kalau sepatu high heel misalnya sepatu ya berhak kayak seperti itu ya. Satu tok. Soalnya gini tok, Pak, tok anjir. kan pas fokus ngerjain tugas itu kan, tahu-tahu saya kayak dipanggil sama supervisor saya, Mbak Amel. Saya bilang, iya Pak, kenapa? Terus bapaknya kan duduk di depan komputer juga Pak, bilang gini, loh kenapa? Nanti Bapak manggil saya kan? Enggak, saya nggak manggil kamu kok. Bilang gitu. Iya. Terus
nggak tahu kenapa saya tertarik oleh dispenser, Mbak. Oh, Ya, dispenser. Apakah dispenser itu dekat dengan tangga, Mbak? deket di bawah tangga, cuman itu kan ada kayak ruangan sendiri Pak, kayak garasi motor. Dan itu kan di garasi kan ada kayak kamar 02. Oke. Dan itu modelnya udah nggak kerawat banget situ. Ya, itu di bagian belakang sebelah kiri berarti ya, Mbak ya? Kalau Kita menghadap lokasi itu. iya, kanan. Kalau sebelah kiri itu aula. Oh, aula. Besar banget. Oke. Dan itu nun sewu, salah satu kamar itu ada yang lembab ya, Mbak ya? Ada yang Lembab. lembab. Untuk kamar yang 02 itu. Yang bawah apa yang atas? Untuk yang dekat dengan Kamar mandi. apa itu? Motor apa sih tadi? Oh iya. Motor itu tadi ya. Deket dapur itu kalau ada. Oke. Jadi di situ nggak tahu kenapa di belakang saya adalah seorang nenek tua, Mbak Nun Sewu. Dalam arti memang dia sudah lama di situ. Oh ya, Nun Sewu, ada sumur yang ditutup nggak, Mbak Nun Sewu? Terus kemudian sumur ditutup karena mungkin tidak keluar airnya, terus kemudian buat lagi di sebelahnya gitu. Kalau sumur saya kurang tahu ya Pak, saya masih baru. Oh, karena masih baru ya. Iya. Oke. Terus ini, Mbak, tidak tahu kenapa, apakah pernah ada kunci ya? Contoh menaruh kunci, terus kemudian, aku naruh di sini, ini kuncinya kok kemana ini? Oh, ternyata di sana. Kalau itu Pernah nggak? Karena mungkin masih baru ya, mungkin belum pernah banyak tahu cerita-cerita semacam itu. Oke. Sekarang gini, untuk strapless tadi ya, Mbak ya. Iya. Saya ada pertanyaan gini. Apakah strapless itu kadang itu kita ya karena mungkin strapless misalnya kalau orang Jawa bilang tuh geletak-geletak dalam arti Enggak. apa ya, misalnya dipinjam sana terus ditaruh begitu saja, terus Enggak, taruh Pak. begitu saja atau Kalau saya kan kalau saya kan misalkan buat di bawah kan ada kayak kertas buat ngeprint dan itu kan biar nggak kena angin kan saya tumpuin sama staples. Dan itu tuh kan kalau atas kan tempatnya kan nggak mungkin licin kan Pak. ya. Iya, dan itu tuh jatuh dengan sendirinya tuh kayak dihentain gitu. Berarti misalnya melompat itu, Mbak. Iya. Oke. Pada saat melompat itu tercium sesuatu enggak, Mbak? Enggak nyium apa-apa sih, cuma agak merinding gitu. Gitu ya, oke. Dan saya dekat dengan AC, Mbak, dengan Mbak. Dekat dengan? AC. Atasnya jenengan AC enggak? Enggak ada pendingin ruangan, juga enggak ada kipas angin. Cuma Kipas di angin. ruang kacap aja. Ruangnya Gitu. bos. Bos, oke. Ya. Terus kemudian gini, Mbak. Tadi sempat saya di bayan saya ada satu ruangan di mana ya mungkin itu untuk rak untuk menyimpan barang ya. Kalau di bayan saya itu ada beberapa rak yang bersap-sap untuk Iya. menyimpan barang. Iya. Ada cerita nggak, Mbak, mungkin dari teman untuk mungkin itu barang penyimpanan ya, atau ruang penyimpanan atau ruang packing atau apa dasarnya, ada satu rak di situ Iya, bersap-sap ya untuk menyimpan barang-barang. Kalau saya Ada dua Pak, kan di belakangku sama di tempat operasional naruh dokumen dari kiriman itu. Iya. Sudah berapa lama, Mbak, jenengan kerja di sana? 3 bulan ini. 3 bulan, oke. Ya masih mungkin ini ya, masih belum banyak cerita. Tapi kalau untuk yang bertempat kantornya di situ sudah lama ya, Mbak ya? Kalau rumahnya sih sudah lama Pak, cuman kalau kita kan diriinnya kan ngerintisnya baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Oke. Ya, oke, itu, Mbak. Dalam arti untuk yang pertama ya, yang jenengan cerita pertama itu ada bunga itu tadi yang saya ulas di depan tadi. Terus kemudian untuk yang gambar kedua dari satu pohon besar yang pohon besar yang ada di daerah tempat panjenengan. Di sebelah Gitu, rumah. ya. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga dan keempat yang ada bunga dan kantor panjenengan. Iya, Mas, aku mau tanya yang untuk anak kecil itu masih sering ke kantor apa enggak? Kalau dia sifatnya ini ya, Mbak ya, kalau saya sebut nomaden ya, tidak terus di kantor terus enggak. Tapi kalau untuk yang orang tua ini bisa dikatakan sering di sana ya, karena memang dia asli sana ya. Meskipun bisa dikatakan titiknya bukan di kantor Anda,
kalau saya sebut nun sewu di sekitar jenengan ada rumah kosong nggak Pak di kantor panjenengan? Di deretan rumah kosong lama. Ada dan ada. Ada ya. Ada. Jadinya kalau kita menghadap lokasi itu berarti di sebelah kanan ya Mbak ya. Ada. Dalam Iya, arti kanan. deretan sebelah kanan Iya, gitu ya. Oke. betul. Seperti itu. Jadinya untuk yang anak kecil tuh sifatnya nomaden. Misalnya apa kalau bahasa orang kata datnya kadang teko kadang lunga tapi frekuensinya tidak sering terus datang pergi enggak gitu loh. Kalau yang untuk orang tua itu maksudnya dia ganggu apa cuman sekedar Kalau mengganggu tidak ya Mbak ya. Ya. Karena kalau saya sebut hanya orang itu kenalan gitu ya? iya, iki loh aku ada dan dia memang ini energinya besar ya karena bisa dikatakan bisa menjatuhkan strapless dan yang perlu kita ketahui strapless itu kan besi kan. Iya. Iya, medianya logam semua kan, gitu kan. Nah, kalau saya sebut mediasi bagus untuk sarana mediasi mereka untuk. Tapi energinya positif apa negatif? Kalau menurut saya sih energinya sih mungkin kalau positif itu kan bagi kita tidak ada apa-apa gitu kan Mbak. Negatif berarti kita contoh kita diam terus kemudian dilempar gitu kan. Itu negatif kan itu kan. Seperti itu. Tapi kalau saya ini tidak terus kemudian menteror terus kemudian memberikan sesuatu yang apa mencekam atau mengkhawatirkan konsentrasi kerja di sana enggak. Kalau saya hanya bentuk suatu komunikasi antara panjenengan dengan sana gitu loh. Karena bisa dikatakan enggak tahu kenapa mungkin bentuk suatu adaptasi kalau bahasa saya mengatakan seperti itu.